Media Vietnam, Soha VN, menyebut potensi timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi Tambajan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat ciut 2 lawan mereka di grup C, Bahrain dan Cina. Sekadar diketahui, timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht U21, dan Ulla Romeni, FC Utrecht. Jens Raven sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 2 pekan lalu. Ajang Piala AFF U19 2024 dapat dijadikan momen Jens Raven unjuk gigi agar dipanggil pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong, mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Mauresmo Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Ia diproyeksikan ambil bagian saat timnas Indonesia U19 turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Terakhir ada Ulla Romeni. PSSI kabarnya masih berupaya membujuk penyerang 24 tahun itu agar bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jika ketiga nama di atas bergabung, Shin Tae-yong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Ulla Romeni dapat diandalkan sebagai winger kanan, Mauresmo Hinoke, winger kiri, dan Jens Raven, penyerang tengah. Kehadiran mereka membuka peluang timnas Indonesia, setidaknya finish keempat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 4 membuat skuad Garuda melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi keempat, timnas Indonesia mesti mengungguli Bahrain dan Cina. Peluang timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dan Cina jauh lebih terbuka ketimbang saat menghadapi 3 tim lain di grup C yang notabene tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kabar gembira datang dari timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Cina, tulis dalam judul artikel yang dibuat Soha. Jens Raven resmi menjadi WNI 2 minggu lalu dan siap bermain untuk timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tengah menjalani prosedur naturalisasi dan Ulla Romeni terus diburu PSSI. Dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni timnas Cina dan Bahrain, tutup Soha. Sebanyak 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berkarier di Liga 1 musim 2024 hingga 2025 akan diulas Okezone. Pemain-pemain yang disebut di bawah ini pernah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan warga negara Indonesia, WNI. Mereka pun pernah menjadi pemain andalan timnas Indonesia, status yang tidak didapatkan saat ini. Di usia yang sudah tidak muda lagi, mereka masih eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berkarier di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. 6. Mark Klok, Persib Bandung. Mark Klok tak pernah lagi membela timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Kehadiran Tom Haye serta semakin matangnya Ivar Jenner membuat Mark Klok kesulitan menarik hati Shin Tae-yong. Saat ini, Mark Klok berstatus sebagai pemain Persib Bandung. Ia bertekad mempertahankan gelar Liga 1 yang disabet Maung Bandung, julukan Persib Bandung, di musim 2023 hingga 2024. Gol 5. Diego Michels, Borneo FC. Diego Michels saat ini berstatus Kapten Borneo FC. Ia memegang 3 caps bersama timnas Indonesia senior, termasuk ambil bagian saat skuad Garuda kalah 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. 4. Ezra Walian, Persik Kediri. Ezra Walian yang dinaturalisasi pada 2017, sempat 3 tahun, 2021 hingga 2024, membela Persib Bandung.
Pemegang 9 caps dan 3 gol bersama Timnas Indonesia memutuskan pindah ke Persik Kediri pada bursa transfer Liga 1 2024 hingga 2025. 3. Stefano Lillipali, Borneo FC. Stefano Lillipali masih tampil oke di usianya yang sudah tidak muda lagi, 34 tahun. Musim lalu di Liga 1 2023 hingga 2024, Lillipali mengemas 11 gol dan 17 assist dari 34 penampilan bersama Borneo FC. Sayangnya, aksi ciamiknya itu belum cukup membuat Shin Taeyong kembali memanggilnya ke skuad Garuda. 2. Victor Igbonevo, Persib Bandung. Pemegang 14 caps bersama Timnas Indonesia, Victor Igbonevo masih berada di skuad Persib Bandung, meski usianya sudah tidak muda lagi, 38 tahun. Ia diprediksi diplot pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sebagai pelapis dari Nick Kuipers, Gustavo Franca dan Matteo Kocijan. 1. Beto Goncalves, PSBS Biak. Berusia 43 tahun, penyerang PSBS Biak ini masih berambisi memperkuat Timnas Indonesia, sekalipun hanya diperankan sebagai pemain pelapis. Beto Goncalves sebelumnya mencatatkan 12 caps bersama Timnas Indonesia dengan koleksi 10 gol. Setelah Martin Paes yang masih diperjuangkan PSSI agar bisa bermain dengan Timnas Indonesia, ternyata ada beberapa pemain naturalisasi lainnya yang sudah masuk daftar incaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Perekrutan ini tentunya dilakukan dengan harapan agar bisa meningkatkan peluang Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang bagus dan akhirnya lolos kualifikasi Piala Dunia. Namun, siapa aja kira-kira pemain sepak bola naturalisasi yang sedang diincar oleh pihak PSSI? Berikut pernyataan dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam sebuah video YouTube yang diunggah di kanal YouTube Arya Sinulinga, di mana beliau selaku Exco PSSI. Pada video tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga ingin menjawab dan meluruskan beberapa isu dan juga keresahan para netizen terhadap persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu isu yang dibahas tersebut adalah seputar calon pemain naturalisasi yang ingin dibawa ke dalam Timnas Indonesia. Mengingat Martin Vincent Paes sendiri masih harus menjalani pengajuan banding kepada FIFA dan juga CAS terkait perpindahan federasinya yang ditolak. Di dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa kinerja PSSI bukan tipe yang ingin menghadirkan berita dan juga janji yang terlalu dini. Jadi, ketika calon pemain tersebut sudah pasti bergabung dengan Timnas, PSSI pasti langsung memberikan update terkait hal tersebut. Ada yang ketemu di luar negeri ngopi-ngopi, lalu bilang inilah calon pemain kami, ini bukan tipe kerja kami, tegas Arya Sinulinga. Setelah itu, Exco PSSI Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa kini PSSI memang sedang mengincar beberapa pemain naturalisasi lain. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pemain sudah ada yang masuk ke proses diskusi. Siapa pemain tersebut? Ada yang lagi diincar? Ada, beberapa? Beberapa, lagi diskusi. Lagi diskusi, siapa? Ungkapnya. Sayangnya nama pemain-pemain yang sedang diincar maupun yang sudah masuk ke tahap diskusi masih belum dibocorkan oleh Pak Arya. Di mana ia menjelaskan bahwa PSSI tidak akan memberitahu pemain tersebut, kecuali pemain tersebut sudah datang di Indonesia. Seperti biasa kami, PSSI, tidak akan menjawab, sebelum pemain tersebut sudah datang di Indonesia, ujarnya. Upaya ini tentunya dilakukan PSSI karena tidak ingin membuat para pecinta sepak bola Indonesia dan juga Timnas Indonesia terpaku pada janji palsu. Karena kita tidak ingin membuat janji-janji palsu.